Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Hari ini mungkin adalah pembelajaran terakhir ya. Maksudnya pembelajaran terakhir adalah pembahasan di pelajaran 5 ini yang terakhir. Hari ini, insya Allah kita akan membahas keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita bahas itu cuma 4 saja ya, yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Jadi yang lain tidak. Khalid bin Walid, Tolhah tidak dibahas ya. Yang dibahas itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Karena mereka ini adalah yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Jadi khalifah pengganti Rasulullah. Jadi mereka yang diakui oleh umat Islam. Nah, setelah itu, setelah Ali bin Abi Thalib itu kekhalifahan Islam itu sudah mulai terpecah, ya. Ada yang nanti ke Hasan, ada lagi nanti yang ke Muawiyah. Jadi itu sudah ada perpecahan ketika Ali bin Abi Thalib. Maka dari situ cuma 4 saja yang kita ambil. Ya, langsung saja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan ya. Mungkin angkat tangan atau di gambar ikon apa itu angkat tangan itu. Oke. Sambil berjalan boleh bertanya, sekalian kita terangkan. Karena ini gratis, otomatis 40 menit akan mati. Kalau mati nanti masuk lagi ya. Baik. Nah, mungkin perhatikan ini. Ini Ustadz baru buat, jadi belum jadi. Insya Allah nanti kalau ada waktu akan direkam buat video. Ini modelnya seperti buku ya. Sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Benar. Kok belum besar? Ya, sudah terlihat ya? Baik. Bentar. Ustaz tata dulu biar agak rapi. Nah, keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada 4 ya. Mulai dari ini yang paling terkenal. Jadi kalau dulu pernah ada kisah sebelumnya ya. Jadi sebelumnya itu dalam sebuah mimpi ya ini, itu Nabi Musa alaihissalam itu pernah menegur intinya berdiskusi dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata para sahabat, para ulama, para sahabat dan ulama Islam itu yang berilmu itu sebenarnya derajatnya itu sudah seperti pada nabi-nabi Bani Israel. Jadi Bani Israel atau kelanjutan dari ajaran Nabi Musa itu banyak dikirim nabi-nabi. Dan ternyata di antara nabi-nabi itu ada yang hampir ilmunya itu setara dengan para sahabat dan juga ulama Islam. Kita langsung masuk saja. Yang pertama adalah kepemimpinan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya, jadi setelah Rasulullah wafat itu Abu Bakar yang menjadi khalifah. Ketika itu, ini Ustadz baca sampai bawah ya. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat yang masuk Islam. Nah, Ustadz kembali ke kewafatan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, itu di situ itu ada Islam itu, agama Islam itu ada beberapa perbedaan. Maksudnya perbedaan itu ada yang mengakui bahwa Rasulullah wafat dan ada yang tidak mengakui bahwa Rasulullah sudah wafat.
Di antaranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sangat cinta sekali dengan Rasulullah. Karena Rasulullah adalah ya nabinya, sahabatnya. Nah, ketika itu Umar bin Khattab itu pokoknya teriak-teriak bahwa Rasulullah itu belum wafat. Bahkan Umar itu pernah mengangkat pedang. Silahkan ke sini yang mengatakan bahwa Rasulullah itu wafat ke sini akan aku bunuh, kata Umar bin Khattab. Nah, pada saat itu Abu Bakar datang, kemudian membaca sebuah ayat dari Al-Quran yang di situ menjelaskan bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa. Dia butuh makan, dia butuh tidur, dan lain sebagainya. Beliau, Nabi Muhammad itu juga seorang manusia biasa yang akan mengalami sakit dan juga wafat, ya akan mengalami mati. Maka ketika itu baru mereka sadar. Akhirnya setelah ada beberapa perselisihan antara kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin di Madinah saat itu, maka ditunjuklah Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Kenapa Abu Bakar yang ditunjuk? Karena Abu Bakar itu salah satu keunggulannya adalah dia yang paling pertama masuk Islam. Jadi golongan Ashabul Awalin. Jadi ada orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, selain itu, Abu Bakar itu juga pernah dimintai oleh Rasulullah untuk menjadi imam. Ya, imam menggantikan Rasulullah ketika Rasulullah sakit sebelum beliau wafat. Jadi dari situ para sahabat itu langsung berpikir, oh Abu Bakar ini yang bagus untuk menjadi khalifah. Maka dari situ Abu Bakar pun dibaiat untuk menjadi khalifah. Nah, selanjutnya, sedangkan gelar As-Siddiq itu diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dari berbagai hal. Nah, contohnya mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah SWT, beliau menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi tidak ada yang percaya. Terus Abu Bakar itu adalah orang yang pertama. Jadi apa yang aku yakin engkau telah melaksanakan Isra Mi'raj. Aku yakin apa yang kau katakan itu benar. Maka gara-gara hal tersebut, kemudian Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar dan As-Siddiq itu sebenarnya bukan nama asli. Jadi bukan nama asli beliau. Jadi itu nama pemberian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali para sahabat yang diberi nama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh semisal itu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kalau tidak salah artinya bapaknya kucing. Kenapa? Karena ternyata Abu Hurairah itu sangat sayang dengan kucing dan memelihara kucing yang cukup banyak. Akhirnya disebutlah dia sebagai Abu Hurairah. Nah, dan seterusnya ya. Nah, di sini Abu Bakar itu juga bukan salah seorang ya, yang menemani Rasulullah ketika hijrah. Jadi ketika semua umat Islam sudah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar baru pergi hijrah. Hingga akhirnya nanti bersembunyi di Gua Sur dan seterusnya. Nah, Abu Bakar itu memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Jadi Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Nah, suatu ketika di sini itu ada yang namanya muncul nabi palsu. Nah, ketika muncul nabi palsu, namanya siapa ya? Musailamah Al-Kadzab. Ya, beliau itu yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Dan mengenai hal itu, Abu Bakar pun berdiskusi apa yang akan dilakukan. Akhirnya memutuskan bahwa harus diperangi. Jadi diperangi yang termasuk dari
musuh daripada Islam. Itu contohnya. Terus beliau juga sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Jadi kalau Abu Bakar itu terkenal dengan orang yang baik hati dan juga tegas. Baik hati tapi tegas. Ketika ada sebagian umat muslim yang dia enggan untuk membayar zakat, maka dengan tegas Abu Bakar pun menyuruh pasukan untuk memeranginya. Jadi diberitahu dulu, kalian mau enggak membayar zakat? Kalau tidak, maka akan diperangi. Meskipun mereka sudah Islam. Kenapa hal itu terjadi? Karena nanti kalau ini dibiarkan, bisa jadi nanti zakat itu bukan menjadi sebuah kewajiban. Maka untuk mempertahankan zakat itu sebagai kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka yang enggan membayar zakat diperangi. Nah, pernah juga suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Maka Abu Bakar menjawab, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyat di kampungnya. Jadi pada saat itu, ya, meskipun seorang khalifah, kalau sekarang itu seorang presiden, itu ternyata masih mau membantu dari rakyatnya. Jadi mungkin memang berbeda. Zaman dulu tidak begitu banyak ada pengawal. Kalau sekarang kan contoh presiden ataupun wali kota, itu kalau kemana-mana itu selalu ada ajudannya, ada yang melindunginya. Nah kalau zaman dulu, zaman ini khalifah, itu tidak. Jadi sudah biasa saja, jalan di pasar sudah terbiasa. Ya, seperti ini. Jadi Abu Bakar meskipun sudah menjadi seorang khalifah, pemimpin umat Islam, dia tetap mau membantu orang yang membutuhkan, termasuk rakyatnya yang miskin. Nah, untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas keuangan negara. Ya, jadi ini salah satu jasa Abu Bakar yang masih dirasakan hingga sekarang itu, yaitu adanya Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah rumah harta. Jadi nanti orang yang berzakat hartanya dikumpul di situ. Nanti orang yang bersedekah dikumpul juga di situ. Meskipun boleh bersedekah langsung ya kepada orang miskin, contohnya itu boleh. Tapi di sini Abu Bakar ingin mengumpulkan ke dalam satu wadah, yaitu Baitul Mal. Supaya apa? Supaya nanti jelas penyalurannya. Sebenarnya Islam itu adalah agama yang kaya. Jadi umat muslim itu bisa menjadi orang-orang yang sejahtera semua. Ya, kenapa? Karena dari zakat, infak, sedekah itu sudah sebenarnya banyak sekali. Dari zakat saja sebenarnya itu sudah mencukupi kebutuhan mungkin jutaan orang. Tapi tidak semua, ya sayangnya ini, tidak semua orang yang kaya itu taat membayar pajak. Ada mungkin contoh semisal ya, orang yang paling kaya. Orang paling kaya itu mungkin Abu Rizal Bakri ya di Indonesia, termasuk orang yang kaya. Dia kalau berzakat itu bisa jadi nanti zakatnya itu ratusan juta. Kenapa? Karena hartanya itu miliaran. Sebenarnya itu sudah bisa mencukupi untuk orang-orang miskin. Tapi kembali lagi, kesadaran bagi seorang muslim, apakah dia nanti mau membayar zakat atau tidak. Ya. Itu mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai Abu Bakar? Gak ada, Ustaz. Gak ada. Baik, kalau tidak ada, Ustadz lanjutkan ke Umar ya, Umar bin Khattab. Nanti kalau ada bisa langsung raise your hand, ya. Ya. Selanjutnya kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Jadi Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab
Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Jadi sekitar 10 tahun. Kalau Abu Bakar tadi sekitar 2 tahun saja, ya. Nah, Umar ini adalah salah seorang khalifah yang ditunjuk. Jadi bukan dipilih. Kalau Abu Bakar itu dipilih oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Beliau ditunjuk karena dianggap mampu. Nah, kalau Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar sudah mulai sakit dan mendekati ajalnya, maka Abu Bakar itu sudah meminta Umar untuk datang. Ketika itu langsung disampaikan yang akan menjadi penerusku, yang akan menjadi khalifah selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Meskipun Umar bin Khattab itu menolak, tapi tetap dipaksa oleh Abu Bakar. Itu sebagai permintaan Abu Bakar sebelum beliau wafat. Ya, jadi Umar bin Khattab ini khalifah yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau itu seorang pemberani. Jadi ketika hendak berhijrah, jadi Umar bin Khattab itu memang sudah terkenal sebagai orang yang pemberani dan juga kuat, ya, pemberani dan juga kuat. Maka ketika beliau itu masuk Islam, beliau menyampaikan di hadapan orang-orang kafir Quraisy, beliau datang ke Ka'bah dan mengatakan, sekarang aku sudah masuk Islam. Apa yang kalian lakukan kepadaku, silahkan lakukan. Itu contohnya Umar yang pemberani. Ketika hijrah pun, Umar bin Khattab itu sebelum berangkat ke Madinah, beliau itu mengumpulkan orang-orang di Ka'bah. Beliau mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, hari ini aku akan berangkat ke Madinah. Aku akan berhijrah. Kalau ada yang ingin anaknya menjadi yatim, kalau ada seorang anak yang ingin kehilangan bapaknya dan seterusnya, maka cegahlah aku. Jadi Umar itu sudah menantang, siapa nanti yang mau mencegah, silakan dicegah. Tapi ternyata dengan keberanian Umar tersebut tidak ada orang-orang Quraisy yang mencegah Umar bin Khattab. Hingga akhirnya Umar bin Khattab selamat sampai di Madinah. Terus juga seorang yang jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ya, sering kita melihat beberapa video mungkin di YouTube ataupun di yang lain bagaimana Khalifah Umar itu berkeliling setiap malam. Untuk apa? Untuk memastikan keadaan rakyatnya. Apakah rakyatnya itu semua makan? Apakah rakyatnya itu ada yang terzolimi dan lain sebagainya. Maka itu sebagai pertanggungjawaban Umar kepada rakyatnya dan juga nanti kepada Allah di hari akhir. Nah, beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab itu menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan. Karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Jadi saking berhati-hatinya Khalifah Umar ketika beliau sedang ada di kantor, anaknya datang untuk berdiskusi, maka selalu ditanya, engkau menghadapku mau membahas mengenai apa? Mengenai Islamkah atau mengenai urusan pribadi? Tapi ternyata anaknya menjawab, ini urusan keluargaku. Maka Rasulullah meminta untuk, ya Rasulullah apa? Umar bin Khattab meminta anaknya untuk mematikan lampu. Ketika dimatikan, baru mereka mengobrol. Itu saking kehati-hatian Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab itu dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar itu, di sini ada sebuah gambar orang yang terjatuh, ya, orang yang terjatuh. Pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, aku akan segera memperbaiki jalan itu, sebab
takut-takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti hanya karena ada seekor unta yang terjungkal. Jadi unta itu binatang yang mungkin tidak punya nalar, ya, tidak punya nalar, tidak punya pemikiran, tidak mungkin protes juga. Itu saja Umar bin Khattab itu takut kalau nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti kalau ada seseorang yang terjatuh? Seseorang terjatuh dan terluka, kemudian dia protes kepada Umar bin Khattab. Kemudian nanti dilaporkan kepada Allah ketika di akhirat. Maka itu bentuk tanggung jawab dan ketakutan Umar kepada pertanggungjawaban kepada Allah. Ya, jadi nanti sekecil apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Meskipun sebenarnya jalan itu bukan hanya urusan Umar saja, tapi bisa jadi yang lain. Tapi Umar sangat takut sehingga segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Dan masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab ini. Nah, ini jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan itu adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Di sini ternyata yang menetapkan tahun Hijriah, ya, itu ternyata bukan Rasulullah SAW. Yang menetapkan adalah Umar bin Khattab. Hal itu terjadi kenapa? Karena pada saat kepemimpinan Abu Bakar itu sudah mulai penyebaran Islam sudah mulai meluas. Diteruskan lagi dengan penyebaran Islam oleh Khalifah Umar. Itu sudah hampir memasuki daerah Cina dan seterusnya. Nah, ketika itu sudah banyak surat-surat masuk. Di surat masuk ada pemberitahuan ini. Nah, ketika itu umat Islam itu belum punya patokan. Ini tahun berapa? Karena pada sebelum-sebelumnya orang Arab itu hanya menggunakan tahun kejadian, contohnya tahun gajah. Maka itu ketika Abraham menyerang Mekah dengan pasukan gajah, disebut tahun itu. Nanti 10 tahun dari tahun gajah. 10 tahun atau 20 tahun setelah tahun gajah. Cuma seperti itu. Maka Khalifah Umar menetapkan 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Ya. Di situ sehingga kita nikmati sekarang, masih kita rasakan, yaitu tahun baru Hijriah setiap 1 Muharram. Itu adalah jasa yang hasil dari pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai Umar bin Khattab. Ini 1 menit lagi, sebentar lagi itu akan mati, ya, karena sudah 40 menit ternyata. Tidak ada yang ditanyakan? Baik. Nggak ada. Tidur, Kavi? Set terus, Wi? Enggak. Ada Kak Diba? Tidak. Nggak ada, Ustadz, nggak ada. Ya, baik. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ustadz akhiri, nanti masuk lagi ya. Kita masuk ke sesi kedua. Oke? Linknya masih sama Kak Ustadz. Linknya sama. Buka aja link yang di-share oleh wali kelas ya. Baik. Oke, kita akhiri sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.